sekalian yang ada di rumah, selamat beribadah. Siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah berkata Tuhan itu baik. Amin. Mari satu hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah dan cinta yang Tuhan berikan pada kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan yang kami lalui, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Ujilah setiap kami, apakah kami berlaku serong di hadapan Tuhan, sehingga Kau akan menemui iman di bumi ini Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Ujilah kami Tuhan, dan kami terus naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Terus nyanyikan hosana di hadapan Tuhan. Rajaku yang duduk di
Tuhan, selama ia berkenan ditemui, bersandarlah kepada Dia, karena di dalam Dialah kuasanya terlebih besar dari apapun yang kita hadapi saat ini. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami mengucap syukur, kami punya Allah seperti Engkau Yesus. Mari naikkan pujian ini bagi Tuhan dengan iman. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan lebih lagi, Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu dalam hidup kami. Kami berseru dan berkata, Engkau Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik. Semua yang percaya katakan, amin. Beri kepada bagi Dia Allah kita yang luar biasa. Dialah Allah kita yang luar biasa, amin. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Kita terus mau bergoyang buat Tuhan, amin. Kita gerakkan tubuh kita, bukan saudara yang ada di rumah. Boleh menari bagi Tuhan. Sama-sama katakan, bersandar yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan.
bagikan, tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan jalannya, dan anuranya sangat besar bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kepala sanggup limpahkan jalannya, dan anugerahnya sangat semua. Boleh taruh tanganmu di kepalamu semua. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Saatnya kita memberi yang terbaik untuk persembahan kepada Tuhan, amin. Saatnya kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Bapa persembahan ini untuk guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk memperpanjang, memperluas daerah kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Dan Engkau yang dimuliakan melalui kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Dalam nama Yesus, amin. Percayalah, ketika kita berada bersama dengan Tuhan, kita merasa aman. Amin. Bagai Bapa melindungi anaknya di dalam bahaya, begitulah
Saatnya kita dengarkan firman Tuhan, siapkan hati kita supaya benih yang ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia. Dan percayalah, Dia Allah yang melingkupi kita dan kita akan terbang menjadi lebih tinggi. Amin. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, di mana Tuhan telah menolong kami, sehingga kami bisa beribadah kepadamu. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi karena kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan hari ini boleh memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, berkati kami Tuhan, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini yang berjudul Nasihat Rasul Paulus. Tentu tema ini saya akan ambil yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Yaitu Roma pasal 12
ayatnya yang ke-12. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, nasihat ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di mana mereka sedang menghadapi masalah persoalan yang begitu besar, di mana pada saat itu ada aniaya, ada ancaman yang begitu besar kepada jemaat atau orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Tetapi perhatikanlah nasihat kebenaran ini. Tentu nasihat apa? Kalau kita baca di dalam ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 kalimat, 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita aplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama, bersukacita dalam pengharapan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sukacita kita tidak boleh hilang. Sukacita kita tidak boleh kalah terhadap persoalan dan masalah. Sukacita kita kepada Tuhan tidak boleh pudar oleh karena ancaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Roma pasal 5 ayat 2, firman Tuhan berkata, oleh Dia kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sukacita kita kepada Allah oleh karena iman kita. Tetapi perhatikan, lewat iman kita bisa kita masuk kepada kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Yaitu bicara tentang keselamatan, jaminan keselamatan hari ini sampai selamanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, iman itu terus kita percaya terus kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya yakin dan percaya bahwa iman kita kepada Kristus akan membawa kita kepada pengertian akan kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia itu kita bermegah untuk menerima kemuliaan Tuhan. Bicara kemuliaan Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mungkin hari ini engkau belum mengerti, tetapi suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, baru kita melihat kemuliaan Allah yang begitu besar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan kalah sukacitamu oleh karena persoalan yang ada dalam dunia ini. Wabah virus corona, Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan bahwa virus penyakit yang menular bukan hanya terjadi di zaman kita, di zaman nenek moyang kita, Saudara, di zaman Abraham, di zaman Musa. Kalau kita baca di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, kita menemukan wabah-wabah penyakit. Semua Tuhan izinkan supaya kita lebih dekat kepada Dia. Poin yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, yang tidak kalah penting, yaitu sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kalimat ini berkata sabarlah dalam kesesakan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, kunci untuk bertahan dalam hidup ini, dalam menghadapi persoalan, kita harus memiliki kesabaran. Ibrani pasal 10 ayat 32 dan 36 berkata demikian, ingatlah akan masa lalu
Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Kristus. Berarti bukan berarti, saudara kasih Tuhan, kita tidak memiliki masalah. Percaya kepada Kristus bukan berarti tidak ada persoalan. Justru saya mau katakan, semakin kita percaya kepada Kristus, maka masalah itu semakin akan mengejar kita. Kenapa, saudara? Karena masalah itu untuk memurnikan setiap hati kita, memurnikan setiap iman kita, saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi Tuhan, di dalam menghadapi persoalan dunia ini, perlu kita sabar. Tentu di dalamnya, saudara dikasihi Tuhan, kita harus memiliki ketekunan. Ketika kita tekun kepada Tuhan, ketika kita tekun mencari Tuhan, maka di situ, saudara dikasihi Tuhan, akan menerima janji Tuhan. Ada ribuan janji Tuhan dalam Alkitab. Tetapi satu hal saja, kalau virus corona ini bisa cepat selesai di bangsa kita, saya yakin dan percaya kasih Tuhan melawat bangsa kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, sabarlah. Kalau engkau masih di rumah, engkau tidak bisa kemana-mana, sabarlah. Di dalam keluarga, sabarlah. Ya. Mungkin kita sebagian dirumahkan oleh perusahaan, tetapi ingat, sabarlah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dia berkata, segala sesuatu ada waktunya. Hari ini, saudara kasih Tuhan, waktunya kita di rumah bersama dengan keluarga. Oleh karena itu, mari sabarlah. Terhadap apapun, sabarlah. Sambil kita menanti janji Tuhan dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudari kasih Tuhan, saya yakin dan percaya, orang sabar melebihi dari pahlawan. Itu adalah kitab Amsal, saudara. Jadi kalau engkau memiliki kesabaran terhadap masalah persoalan dunia ini, maka engkau melebihi daripada seorang pahlawan. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, dengarkanlah firman ini. Sabarlah dalam kesesakan, sabarlah dalam menghadapi masalah, sabarlah dalam segala sesuatu. Karena waktunya ini adalah waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Saudara kasih Tuhan, kalau waktu kita, keinginan kita ada banyak hal, saudara. Tetapi waktunya Tuhan, saudara, bukan semata-mata membuat kita enak, merasa nyaman. Waktunya Tuhan kita juga bisa membuat kita, saudara kasih Tuhan, jiwa kita bergelora. Tetapi orang yang sabar akan memiliki ketenangan. Poin yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, perhatikan kalimat yang berkata, bertekunlah dalam doa. Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalimat selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini, adakah engkau selalu berdoa? Adakah engkau, saudara kasih Tuhan, terus berdoa? Memang doa
itu saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat secara mata jasmani, membuat kita bosan, membuat kita letih, membuat kita lelah. Mungkin kita berkata, aduh doa terus. Tapi saya mau katakan, itulah caranya Tuhan. Bapak ibu dan saudara dikasihi Tuhan, tidak jemu-jemu itu artinya saudara tidak bosan-bosannya untuk berdoa. Bapak ibu dan saudara dikasihi Tuhan, dan para pelayan Tuhan, jadwal doa yang sudah kita terima, jangan kita lalai untuk melakukannya. Kenapa saudara dikasihi Tuhan? Karena doa adalah prinsip dan cara Tuhan mengajarkan murid-muridnya, bahkan kepada kita sampai saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun masalahmu, apapun persoalanmu yang kau hadapi dan yang aku hadapi hari-hari ini, ingatlah, jangan bosan-bosannya untuk berdoa. Karena doa adalah cara yang tepat untuk menghadapi hari ini. Bahkan bukan hanya hari ini, hari esok, saudara. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Makanya hari ini kita berdoa, memohon kepada Tuhan, meminta belas kasihan Allah untuk menolong dan memberkati kita, saudara. Saya yakin dan percaya, doa adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Percayalah, di dalam doamu Allah turut bekerja. Percayalah, di dalam doamu Tuhan bekerja. Percayalah, di dalam doamu belas kasihan Tuhan turun atas kamu. Bapak ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kata doa ini sepele. Kenapa dia hanya memiliki 3 kata? Doa. Tetapi ketika kita berdoa, kuasanya sangat besar. Ya, engkau akan melihat karya Allah. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan ketika engkau berdoa. Tidak hanya hari ini. Doa adalah sebuah taburan. Doa adalah sebuah tindakan. Sebagai orang yang beriman, bahwa doa itu cara yang terbaik untuk menghadapi persoalan ini. Bapak ibu dan saudara dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan khotbah saya, mari kita hidup dan melakukan nasihat ini supaya kita bisa bertahan, bahkan mampu menghadapi segala hal apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, kita ibadah di gereja, kita ibadah di rumah, memiliki nilai yang sama, memiliki bobot yang sama, di mana Tuhan hadir. Oleh karena itu, biarlah kebenaran dan firman ini memberkati Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya, ketika kita hidup di dalamnya, maka kita akan menikmati berkat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku. Yes. Haleluya. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah penolong. Perisaiku. Yes. Haleluya Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku.
pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai. Bapak, Ibu, dan Saudara, angkatlah kedua tangan dan percaya bahwa Tuhan akan menjadi perisai. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sekali lagi katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Sekali lagi, ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, mari kita berdoa buat bangsa kita dan gereja Tuhan, gereja kita di tempat ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa buat bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, kami yakin dan percaya hati-Mu dan pikiran-Mu dan perasaan-Mu ada di bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami minta belas kasihan Tuhan atas negeri kami Indonesia. Tuhan, Engkau tolong. Hanya Engkaulah yang mampu, hanya Engkaulah yang bisa. Kami manusia Tuhan, kami debu, tidak memiliki kuasa, tidak memiliki apa-apa. Hanya kami percaya Tuhanlah yang sanggup menolong bangsa kami. Kami berdoa Tuhan buat pemerintahan kami dari pusat sampai kepada daerah, presiden sampai ke tingkat RT. Tuhan, Engkau berikan hikmat-Mu pada mereka. Engkau tolong mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan kami adalah pemerintahan yang Tuhan angkat supaya mereka menjadi pemimpin atas negeri ini. Pulihkan Tuhan negeri kami, pulihkan ekonomi kami, pulihkan Tuhan perusahaan-perusahaan, pulihkan situasi. Engkau kendalikan seluruh persoalan ini Tuhan. Karena hanya kepadamu lah kami berharap. Kami tidak berharap kepada siapa-siapa, tapi kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berdoa buat gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, Kau berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau tolong mereka Tuhan. Yang susah Tuhan Kau tolong Tuhan. Bahkan yang sedang menghadapi Tuhan persoalan pekerjaan, mungkin mereka di PHK, mereka Tuhan mungkin diputus hubungan kerja. Tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah putus dalam hidup mereka. Engkau Tuhan menolong mereka. Berkati Tuhan keluarga-keluarga. Berkati Tuhan setiap anak-anak muda. Berkati setiap anak-anak remaja. Berkati Tuhan setiap anak sekolah minggu. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia sebagai sumber segala berkat dalam hidup kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai engkau dan saya hari ini sampai Ia datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.